Ya Ali, lil kafiri salasu alamatin. Wahai Ali, untuk orang kafir itu, bagi orang kafir itu ada 3 tandanya. Perhatikan baik-baik. Bagi orang kafir itu ada 3 tandanya. Asyakku fillahi. Yang pertama, ragu terhadap Allah. Asyakku fillah, ragu terhadap Allah. Orang kafir, ciri pertamanya adalah ragu kepada Allah. Ragu dalam hal apa? Ragu kepada sifat-sifat Allah, ragu kepada af'al perbuatannya Allah, atau mungkin ragu terhadap eksistensinya Allah, terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas kafir. Allah ada apa kagak ya? Itu ragu dengan wujudnya Allah. Ya kan? Wujud, hidam, bako, ya kan? Allah itu kekal nggak sih? Nah, itu ragu. Hati-hati. Itu bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Ada dalam pelajaran tauhid itu ulama mengatakan man taraka arba'a kalimatin faqad kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, dia tidak mempertanyakan 4 kalimat kepada Allah, maka sempurna imannya. Pernah dibahas ya? Masih ingat nggak 4 kalimat itu? Barang siapa yang tidak mempertanyakan 4 kalimat ini, 4 kata ini kepada Allah, maka sempurna imannya. Dia nggak mempertanyakan ini tentang Allah. Mana? Aina, kaifa, mata, kam. Aina, terus mata, kaifa, kam. Aina Allah. Di mana Allah? Kalau ada yang nanya begini, ini belum sempurna imannya. Aina Allah, di mana Allah? Lafaz aina itu menunjukkan sesuatu yang membutuhkan tempat. Aina ihsan fi jati Raden. Naam sahih. Ihsan insanun makhlukun yahtaju ila makanin. Makhluk butuh tempat. Wajar kalau dikatakan aina. Tapi kalau Allah, nah, kalaupun terpaksa ada pertanyaan itu melintas di benak kita, maka cepat-cepat jawab laisa fi makanin wa la yamurru ala zamanin. Laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun gitu. Wa la yamurru alaihi zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak terpengaruh oleh perjalanan waktu. Allah tidak bertempat dan tidak terpengaruh oleh perjalanan waktu. Karena waktu pun Allah yang buat. Waktu tunduk kepada Allah. Dan pada saatnya nanti waktu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati waktu. Iya. Waktu akan berakhir. Kapan? Kiamat. Kiamat itu adanya apa? Bangun terus, berdiri terus, nggak pernah tidur lagi. Kenapa? Waktunya disembelih sama Allah. Waktu pun akan mati. Waktu itu adalah makhluk. Waktu pun akan berakhir karena dia makhluk. Maka nggak mungkin sang pencipta waktu terpengaruh oleh waktu yang notabene-nya adalah ciptaannya sendiri. Makanya nggak mungkin Allah menua, Allah muda, Allah tua, wa iyadzubillah. Paham ya? Jadi aina Allah yang pertama, aina, lafaz aina ini ada indikasi keraguan seseorang mempertanyakan di mana Allah. Kalaupun itu terjadi, cepat-cepat jawab laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Yang kedua, kaifa. Bagaimana Allah? Maksudnya apa? Bagaimana rupanya Allah? Nah, kalau ada yang pertanyaan ini terbesit nih di hati, ini setan ini bisikannya. Hati-hati. Cepat jawab laisa kamislihi syai'un. Cukup segitu aja. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya apapun juga. Setan tauhid sih. Ini kelas tinggi ini. Setannya udah kelas tinggi. Dia pinter ngulik-ngulik hati santri ini yang lagi belajar tauhid. Sama Allah gimana sih rupanya? Lagi belajar tijan. Laisa lahu udzunun. Ya, wala sama, enggak ada telinga, enggak ada mata, enggak ada mulut. Bagaimana namanya? Nah,
itu hati-hati itu. Setan pinter masuk dah bisik. Suruh mikirin dah ntar rupanya Allah. Hati-hati. Kaifallah. Bagaimana rupanya Allah? Cepet-cepet jawab. Laisa kamislihi syai'un. Titik dah. Mau bagaimanapun seliar, setinggi khayalan ente nih, kita nih, kayak apapun, Allah nggak kayak begitu. Udah titik. Makanya jangan tanyain kaifallah. Yang kedua, matallah. Mata. Kapan adanya Allah? Nah, ini pun pertanyaan yang akan merusak fondasi keimanan sebenarnya. Kapan adanya Allah? Kalaupun ini terlanjur terjadi, cepat-cepat jawab. Lahu awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Lahu awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Dialah Allah yang tidak ada permulaannya dan tidak ada pengakhirannya. Begitu titik. Jadi kalau kita matallah, kapan adanya Allah? Allah itu ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Ayo bikin. Ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Coba saya tanya, makhluk yang paling tua ini apa sekarang ini? Yang paling tua di muka bumi, di alam semesta ini apa? Yang paling tua, yang paling dulu ada. Nur Muhammad tadinya ada nggak? Nggak ada. Kapan mulai adanya? Bingung kan? Kapan mulai adanya? Ya mulai adanya ketika diadakan oleh Allah. Susah amat. Kapan adanya? Ya ketika diadakan oleh Allah. Berarti kan awalnya nggak ada. Bumi awalnya ada nggak? Nggak ada. Kapan adanya? Ya ketika diadakan oleh Allah. Semua makhluk pasti dimulai dengan ketiadaan. Betul? Tetapi Allah, adanya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Putus sudah otak. Putus sudah. Mau mikir bagaimana? Ente sama dengan nanya apa yang ada sebelum kelingking dan sesudah ibu jari. Tanya ya, tanya. Apa yang ada sebelum kelingking dan sesudah ibu jari? Ayo jawab. Apa yang ada sebelum kelingking dan sesudah ibu jari? Ada nggak? Nah, itulah Allah. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Itu Allah. Yang simple. Kalau menanyakan kapan adanya Allah, sama ente menanyakan apa yang ada sebelum ibu jari ini, sebelum kelingking ini. Kalau ente nanya kapan berakhirnya Allah, sama aja ente nanya apa yang ada setelah ibu jari ini. Kosong. Berarti Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Intaha, udah kelar. Ya, bukan wilayahnya akal kita, bukan wilayah akal, karena kita nggak disuruh untuk memikirkan zat Allah, nggak. Pikirkan tentang kekuasaan Allah, ciptaannya. Kalau zatiahnya mah sampai otak meledak juga nggak bakal sampai. Walaupun katanya kemampuan otak manusia itu kalau mencapai angka 100% penggunaannya, ya. Saya pernah nonton film tuh. Lucy. Wah, ini langsung nyambung. Iya, itu film unik juga itu ya. Memprediksi kemampuan manusia kalau mencapai angka 100% itu kayak apa kemampuannya. Itu bisa memanipulasi logam. Bahkan bisa menyatu dengan alam semesta ini. Manusia yang berhasil menggunakan kapasitas akalnya itu, otaknya itu mencapai 10%, konon kabarnya adalah Albert Einstein, katanya ya. Tapi Albert Einstein masih kalah oleh lumba-lumba. Karena lumba-lumba berhasil menggunakan kapasitas otaknya 19%. Makanya lumba-lumba bisa berkomunikasi dari jarak jauh dengan menggunakan sonar dari otaknya. Berkilo-kilometer sahabatnya nyasar pasti ketemu tanpa menggunakan GPS. Lumba-lumba tuh. Jadi kalau udah nyampe angka segitu, Ihsan hilang nih, cukup nyung. Wah, lagi di rumah janda. Ketahuan. Ya.
bisa dilacak tuh. Ya aduh, repot. Sehebat apapun akal nggak nyampe. Boleh itu. Kalau bisa mengupgrade kemampuan otak boleh juga San. Ya. Belajar dari lumba-lumba San. Ya. Insya Allah. Yang keempat, kam. Berapa Allah? Katakan kul huwallahu ahad. Dah putus. Allah itu satu. Nah, 4 pertanyaan ini tidak layak disandangkan kepada Allah. Jangan ya. Jadi pertama, ciri orang kafir selalu dia ragu kepada Allah. 1. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah. Wal bughdu fi ibadillah. Dan membenci terhadap hamba-hamba Allah. Benci kepada hamba-hamba Allah. Orang kafir itu selalu membenci kepada orang yang menyembah Allah. Mereka selalu berusaha untuk menghapuskan penyembahan terhadap Allah di muka bumi ini. Betul? Maka dimanapun umat Islam saat ini sedang diusahakan untuk dihapuskan di muka bumi ini. Emang ciri kafir ya begitu. Dia nggak suka sama orang-orang yang nyembah Allah. Dengan menggunakan berbagai macam dalih dan alasan, mereka berusaha untuk mengintimidasi, bahkan kalau bisa menghapuskan umat Islam di muka bumi ini. Jangan kaget, emang ciri kafir begitu. Yang ketiga, wal ghaflatu an ta'atillah. Yang ketiga, lalai terhadap ketaatan kepada Allah. Udah jelas. Kafir mah atau boro-boro taat udah pasti lalai, ya enggak? Ama syariat Allah aja dia enggak percaya, udah pasti ghaflah. Udah pastilah lalai. Nah, kalau orang suka melalaikan ketaatan kepada Allah, apa bedanya dia dengan orang kafir? Kalau sering lalai salat, apa bedanya dengan orang kafir? Yang membedakan kita dengan kafir, sholat. Lah kalau kagak sholat, apa bedanya sama kafir? Gitu saudara. Ya. Nih 3. Na'udzubillah, jangan sampai 3 ini ada pada diri kita. Ya. Jangan benci sama orang-orang yang nyembah Allah. Sok banget lu ah. Sobat soleh lu ah. Lama orang sholat, kemana dia yang sewot. Orang rajin ngaji, dia sewot. Rajin banget sih lo ngajinya. Nah, ini hati-hati. Ini ada sifat kafir dalam dirinya ini. Nggak suka sama orang ngaji. Nggak suka sama orang taat. Maka dia berusaha supaya ini orang berhenti dari ketaatannya. Jangan ngaji apa, mau gua aja ngopi yuk. Jangan ngaji udah ngojekin sama gua yuk. Tiga. Masya Allah, pendek tapi mendalam sekali.